Dengan diajukannya orang-orang non-kader dari calon kepala daerah, makin membuat orang makin malas masuk di partai politik. Ini jelas pilihan salah dan demokrasi harus dikembalikan pada tempatnya gitu loh. Kalau fenomena ini dibiarkan, kita sedang menempuh jalan yang salah. Hai, ketemu lagi di ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. PSI ini sebenarnya partai politik beneran atau hanya main-main saja ya? Soalnya gini, tuh nasib ketua umumnya mau maju kemana aja belum jelas. Udah belum jelas sudah menetapkan dukungan supaya Gusti Bre jadi calon wali kota Solo. Memang dukung-mendukung atau calon mencalonkan tidak ada yang larang sih. Mbak Yus saiki nyalon juga sah secara hukum. Ning kan ning Mbak Yus nyalone ora ning KPU. Wong ning salon kecantikan. Kok ngerti berubah. Nah, dalam pandangan awam, Mbok itu ketua umumnya ya, dipikirkan masa depannya terlebih dahulu. Baru mikir dukung-mendukung kandidat. Oh iya, kebetulan anggota DPRD dari PSI di Solo itu naiknya berlipat. Gitu. Jika pemilu 2014 hanya dapat 1 kursi, sekarang bertambah jadi 5 kursi. Apa di masa mendatang ini menyeratkan masa depan PSI makin cerah? Ya belum tentu juga. Ya. Gak usah di masa mendatang deh. Bagi yang paham soal Solo, dukung Gusti Mangku itu bukan soal perkara menang-menangan. Gitu. Ini menyangkut faktor lainnya juga. Misalnya nih, dengan peningkatan 500% kursi PSI di Solo, tidakkah mereka berani mendorong kader mereka buat maju? Boleh sekalian saja tunjukkan pada semua pemilih jika penguasa bisa melakukan apapun. Toh semua paham, angger bansos, BLT, PKH, wis ngrojok ra mandek-mandek ya. Wis genah angel ngalah kene ya toh. Angel ya toh. Wis mesti menang ya. Jangan dikira dengan punya kursi segitu lantas mudah mempertahankannya. Demokrat di Solo dulu saat Pak B jadi presiden ya kurang gimana. Sekarang cek saja nasibnya. Meloloskan 1 legislator di Solo aja wis keringetan gitu. P3, salah satu partai dengan tokoh besarnya, Pak Mudrik Sangidu. Ya kesulitan buat dapat 1 kursi saja. Jadi gak perlulah sok memutuskan ya toh. Raja Mangkunegaran sebagai kandidat tuh. Ingat loh, mendaftarkan calon wali kota Solo itu butuh 9 kursi DPRD. Mereka tentu sudah berpikir akan menggandeng Gerindra yang sudah membuka pendaftaran calon wali kota. Di Solo, hanya PDIP dan Gerindra saja yang membuka pendaftaran calon wali kota dan calon wakil wali kota. Lainnya tidak terlihat antusias membuka pendaftaran. Itu. Padahal kursi PDIP mencapai 25 kursi dan punya kesempatan mendaftarkan kandidatnya tanpa perlu koalisi. Kayaknya Pak Rudi sebagai Ketua DPC PDIP Solo tidak berniat maju sendiri, melainkan menggandeng partai lain. Kekalahan di Pilpres membuat mantan wali kota itu bersikap hati-hati. Pak Rudi itu sangat paham betul karakter keluarga Pak Jokowi yang kebetulan juga tinggal di Solo. Dirinya tidak mau PDIP kembali diporak-porandakan sewaktu pilkada. Makanya membuka pendaftaran calon wali kota maupun wakil wali kota merupakan pilihan rasional. Beban kemenangan kandidat PDIP agar tidak hanya pada dirinya, namun seluruh kader dan simpatisan. Siapa yang membantah Solo sebagai kandang banteng? Kekalahan pada pemilu Februari kemarin itu memberikannya pelajaran. Rakyat Solo itu masih sangat mudah dirayu, dibujuk, dialihkan pilihannya. Rakyat masih melihat prestasi seorang kepala daerah sebatas mendatangkan pundi-pundi buat bangunan fisik. Padahal bila kita ini mau jujur, selama dipimpin Gibran, pembangunan Solo itu mengandalkan anggaran pusat. Dalam 3 tahun kepemimpinannya setidaknya ada anggaran 2 triliun lebih dari APBN. Lah ini semacam ada donasi luar yang mempengaruhi perputaran ekonomi. Rakyat Solo itu tidak sadar
Tidak mungkin terus-menerus mengandalkan anggaran pusat gitu loh. Dan mulai tahun depan, mau tidak mau, Solo hanya akan mengandalkan APBD yang besarnya hanya 2 triliun lebih sedikit. Jika mau realistis, wali kota terpilih nanti memiliki beban ganda, itu sudah otomatis ya kan. Rakyat pasti akan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan Gibran. Jangankan 2 triliun, mendapatkan dana APBN 500 miliar untuk pembangunan fisik itu ya bukan perkara sepele gitu loh. Lihatlah bagaimana kabupaten seputar Solo yang dapat kucuran APBN itu sangat minim. Jadi sebenarnya sih tidak apple to apple menyandingkan keberhasilan Gibran dengan daerah lain gitu. Tidak bisa itu. Pun apakah nanti jika wali kota yang terpilih adalah orangnya Kaisang atau Gibran, lantas dia bakal mudah mengakses APBN? Belum tentu gitu. Bukti bahwa demokrasi Indonesia makin merosot itu adalah partai politik lebih suka mendorong orang non-kader partai untuk diajukan ikut kontestasi dibandingkan dengan kadernya sendiri. Perilaku ini jelas-jelas jadi bukti nyata adalah kemerosotan demokrasi politik. Proses demokrasinya tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Boleh bandingkan dengan di negara lain, baik legislator maupun calon eksekutif. Mayoritas berasal dari kader partai politik. Ini makin mempertontonkan ada gejala stunting politik yang dilakukan oleh para elit politik. Stunting politik ini jadi penyakit demokrasi dan makin menjauhkan kesejahteraan rakyat dari tujuan dibentuknya negara Indonesia. Apakah kita sebagai rakyat, Mbak Yus sebagai salah satu pemilih akan membiarkan demokrasi kita itu dibonsai? Ora iso. Nggak bisa yang beginian ini dipelihara. Wis, ora. Ya toh. Dengan diajukannya orang-orang non-kader dari calon kepala daerah, makin membuat orang makin malas masuk di partai politik. Ini jelas pilihan salah dan demokrasi harus dikembalikan pada tempatnya gitu loh. Kalau fenomena ini dibiarkan, kita sedang menempuh jalan yang salah. Sehingga harga yang harus dibayarkan akan sangat besar di masa mendatang. Campur tangan kekuasaan pada demokrasi harus dihentikan sekarang juga. Mari kita dorong, kita dukung orang-orang di politik mau ikut meramaikan pilkada. Mereka yang sudah menghidupi dan memelihara partai mereka harus diberi tempat serta dihargai. Mau sampai kapan kita keblinger, malah ikut-ikutan mendukung kepala daerah hanya karena didukung istana. Saya meneh gara-gara bansos. Pun sikap kita pada PSI, bayangkan ketua umumnya saja sampai sekarang ini masih bingung mau ikut kontestasi di mana. Kok sudah dorong-dorong kandidat lain sebagai calon kepala daerah. Majunya Gusti Bre sendiri kabarnya juga dipersoalkan oleh keluarga besarnya. Sebab mau bagaimanapun Mangkunegaran sedang butuh perhatiannya untuk mengembalikan jati diri Puro Mangkunegaran sebagai pusat kebudayaan. Dan sekarang waktu yang tepat bagi dirinya untuk mengurus apa yang telah diwariskan oleh raja-raja sebelumnya. Mandatnya itu adalah mengurus Mangkunegaran, bukan rakyat Surakarta. Tapi kalau Mbak Yus, ya yang harus ya para ngoser-ngoser Mbak Yus sekalian. Oke, segitu. Para ngoser, sekali lagi terima kasih atas kemarin requestnya kaos-kaos ngoser. Bagi yang belum tahu di mana nanti menghubungi, di bawah nanti Mbak Yus akan kasih nomornya ya. Kira-kira ya kaosnya seperti ini. Depan seperti ini, belakang seperti ini. Oke? Ditunggu requestannya lagi. Segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye!